Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan film berjudul Perobekan Bendera Belanda di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Di suatu desa, di pagi yang cerah, masyarakat hidup dengan damai menjalani aktivitas seperti biasa. Mereka hidup dengan rukun dan damai tanpa ada pertikaian sedikit pun. Dan beberapa petani berjalan pulang, selalu berpapasan dengan sekelompok Belanda. Bu karo kabut paling. Jarno wis, paling mek lewat tok. Pada 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Blockman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Pada keesokan harinya, terjadi aksi heroik masyarakat Surabaya menuntut diturunkannya bendera tersebut. Apa-apaan ini? Negara kami sudah merdeka. Kenapa bendera Belanda masih dikibarkan? Ayo, turunkan bendera itu! Tenang saudara-saudara. Saya akan menjawab berbicara dengan mereka. Halo Sudirman. Ada masalah apa ini? Ada masalah apa? Kami meminta untuk bendera itu segera diturunkan. Siapa kamu yang berani memintaku? Lagi kan itu baru sudah memberitahu. Akan menghancurkan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris mengirim sekutu ke Surabaya. Tentang kedatangan kami kepada Tuan Anda. Baik. Nyuwun sewu, pasukan Malabi ada di depan. Silakan masuk. Silakan masuk. Selamat siang Suryo. Selamat siang, silakan duduk. Jadi mari kita bahas terkait kedatangan kami di Surabaya. Dan pada akhirnya mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan pun berhasil diraih oleh kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Dan disetujuinya kerjasama menjamin keamanan membentuk Biro Kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Terima kasih Pak Suryo. Sama-sama. Pada tanggal 30 Oktober pukul 11.30 siang,
rombongan Jakarta tiba dan melakukan perundingan dengan Inggris, di antaranya Soekarno dan Hatta. Perundingan pun berjalan cukup alot, namun pada akhirnya mereka sepakat. Di antaranya selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Dan keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan akibat Malabi melanggar janji. Serangan besar-besaran pun mulai direncanakan dengan satu tekad. Ayo serang mereka! Hingga pada pukul 5 sore, kejadian fatal pun terjadi. Di Jembatan Merah dekat Gedung Bank Internasional, Jenderal Malabi tewas terbunuh oleh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu. Hingga akhirnya kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Mansard dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya, menggantikan Jenderal Malabi. Pada 9 November 1945, Mayor Jenderal Mansard mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya AWS Malabi. Wahai orang Indonesia, kami akan di depan yang menginginkan. Jika kalian tidak patuh kepadaku, akan kuhancurkan Surabaya ini, baik dari darat, udara, dan laut. Setelah kabar ultimatum, pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo. Hadir dalam pertemuan itu Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Ashari, serta tokoh TKR menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Para tokoh kemudian mempersiapkan perlawanan. Bung Tomo mengobarkan jiwa-jiwa arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Sampai saja. Saudara-saudara, bendera ini telah kembali. Untuk itu, mari kita berdoa sejenak. Berdoa Dimulai. Selesai. Berdoa selesai. Dan pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum dari Jenderal Mansard. Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun, karena menghadapi senjata yang canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Namun pada akhirnya, Surabaya takluk dalam waktu 3 minggu. Dan pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang, bergelimpangan mayat ribuan orang yang terbujur kaku dan hangus.
Sekutu harus membayar sangat mahal dalam penaklukan Surabaya ini, karena ratusan ribu orang meninggal dan harus meninggalkan Surabaya. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku.